Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di sini di channel Bumi Sangkuriang. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan ya mengenai materi koordinat kartesius. Tapi kali ini kita tidak akan membahas materinya karena sudah kita bahas pada video yang pertama dan kedua. Kali ini kita membahas soal-soal, latihan soal, beberapa soal yang akan kita bahas ya. Nah, coba kita mulai nih nomor satu. Di sini kakak punya soal. Lihat, kalian perhatikan di situ gambarnya. Gambar tersebut atau gambar di atas itu menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Jadi kalau kita lihat yang melengkung itu, anggap aja itu sungainya ya. Ada beberapa titik di sana. Pertanyaan yang pertama, yang A. Coba sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Nah, di situ ada banyak tuh hurufnya, ada A sampai M. Ya, cuman disebutkan minta 5 saja ya. Tinggal kalian tulis saja. Misalkan kalian mau huruf yang F, boleh. Misalkan yang F nih, titik yang F. Tapi kita sebutkan titik koordinatnya ya. Yang F itu titiknya adalah berapa? 5,5 ya. 5,5 yang F. 5,5. Terus kan mintanya 5 ya. Misalkan titik B, kita tulis titik B misalkan nih. Titik B. Titik B itu berapa koordinatnya? Negatif 4, negatif 6,4 ya. Nah, terus titik apa lagi? Titik D misalkan. Coba lihat titik D. Titik D koordinatnya berapa? Itu ada di tengah-tengah sumbu ya, berarti 0, karena tidak ke kanan tidak ke kiri ya, 0 dulu, 0 baru dia ke atas yang Y, berarti 0,2, itu yang D. Terus misalkan titik M nih, kakak mau titik yang M kan juga dilalui oleh aliran sungai itu. Titik M koordinatnya apa? Negatif 7, negatif 6, ini enggak? Negatif 7, oh sorry bukan negatif 6, negatif 7 juga ya. Saat ini negatif 7, negatif 7. Gambarnya terlalu kecil. Nah, itu yang M. Selanjutnya satu lagi, misalkan kakak mau titik H. Titik H. Ya, titik H ada berapa koordinatnya? Titik H itu ada di koordinat yang X-nya ke kanan dulu berarti dia. 4, langsung tuh titiknya udah ada langsung di sana, berarti ya udah stop di situ, berarti 4,0. Nah, itu 5 buah titik. Silakan titik yang lainnya kalian tulis sendiri ya, misalkan titik A ini berapa, koma berapa ya. Pertanyaan selanjutnya, nah yang ada yang B ternyata. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran kedua, ketiga, sampai kuadran yang keempat. Dipinta titik-titiknya saja ya, tapi tiap kuadran. Ya, kita data saja. Kuadran yang pertama. Nih, kuadran yang pertama berarti ada di, itu kan ada 4 bagian ya kuadran itu. Kuadran pertama yang ada di kanan atas. Berarti ada posisi titik E, F, dan G. Nah, itu yang di kanan atas, yang kotak bagian kanan atas. Itu ada 3 saja. Kalau nanti ada pertanyaan, Kak, yang D sama yang H kenapa enggak? Kalau yang D yang sama H itu karena tepat di sumbu, berarti tidak kita masukkan ke kuadran ya, tapi kita masuknya tepat berada di sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Itu aja. Terus misalkan ada di pertanyaan yang selanjutnya, ada di kuadran yang keduanya apa saja? Coba lihat kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua ada titik kiri atas ya, A, terus B, dan C. Nah, itu kuadran yang kedua. Ada yang di kuadran yang kedua. Posisi yang selanjutnya, kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga berarti ada K, ada L, dan M. Nah, tuh. Terakhir kuadran yang keempat.
Kuadran yang keempat itu hanya ada I, itu ya. Nah, itu ada yang I saja. Nah, itu ya kuadran itu daerah-daerahnya. Selanjutnya yang C. Sebutkan koordinat titik E terhadap titik G. Kalau kita lihat di situ titik E, titiknya kalau dilihat di koordinatnya adalah di titik 2,4 ya, 2,4. Tapi kalau kita sebutkan terhadap titik G itu gimana hubungannya? Berarti dia ada ke kiri ya. Sebelum ke E itu kan dari G kan terhadap titik G. Berarti dia ke kirinya itu ada 4 satuan. Jadi ditulisnya 4 satuan ke kiri. Dari G itu ya. Terus selanjutnya ke atas. Bapak. Nih kalau kita lihat nanti 4 ke kiri 4 satuan ke kiri terus 2 satuan ke atas. Nih, 2 satuan ke atas. Gimana kita lihatnya? Coba lihat deh di gambarnya itu. Di gambarnya itu ini kan titik G ya. Nih titik G nih. Terhadap kan ini titik E terhadap G berarti yang dari G ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu tadi ini 4 ke kiri. Terus ke atas. 1, 2. Ini 2 ke atas. Itu maksudnya ya. Itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Diketahui ada titik K 2,0, L 4,-4, M 6,0. Tentukan titik N jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk belah ketupat. Nah, lebih gampangnya kita tulis sajikan di dalam bidang koordinat kartesius. Nih, bidang kartesiusnya ya. Kita lihat di situ diketahui cuma ada 3 titik. Titik K, coba kita tulis di sini titik K 2,0. 2,0 berarti ada di sini ya. Ini 2,0. Ini titik K. Ini 2,0. Terus titik L. Titik L ada di 4,-4. Berarti kalau 4,-4 berarti ada di 4 ke kanan, terus 4 ke bawah. Ada di sini. Ya, ini untuk yang L. L-nya 4,-4. Terus ada lagi satu titik yang M, 6,0. Berarti 6 ke kanan, 0 nggak kemana-mana, berarti tetap di sini. Nih, ini ada titik yang M ya. Nah, gimana biar ini menjadi belah ketupat? Kalau menjadi belah ketupat, kita hubungkan dulu garisnya. Kalau ini kita hubungkan garisnya ke sini. Nah, ini ya. Terus ini kita hubungkan garis lurusnya. Terus berarti kalau misalkan jadi belah ketupat otomatis ini kita tarik garis ke mana? Keempat dong ya. Nih, keempat ke sini. Nah, itu jadi belah ketupat, ya kan? Benar nggak itu jadi belah ketupat? Itu ya. Lebih ke jajak genjak sih ya. Sorry. Aduh, ini garisnya nggak enak tuh. Kita hapus dulu. Sini. Nah, ini sini. Nah, ini jadinya dia belah ketupat ya. Kenapa ini belah ketupat? Ini kan pas ke sini kan, ini diagonalnya. Jadi titik di sini untuk menjadi dia belah ketupat. Berarti titik ini berapa? Kita kasih aja misalkan titik K, L, M, N ini titik N. Titik N-nya berarti ada di koordinat 0, -4. Nah, itu ya. Oke. Jadi dia posisi N-nya biar jadi belah ketupat itu ada di posisi 0, -4. Soal selanjutnya.
Gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X, berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, berarti kita lihat dulu nih bidang koordinatnya. Di pintanya ada garis L, garis lurus. Terus katanya dia tegak lurus dengan sumbu X, berarti nanti dia tegak lurus ya. Berarti kalau tegak lurus dengan X, berarti sejajar dengan sumbu Y. Tapi ada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti ada di sini. Nah, itu ada jaraknya 5 satuan. 5 satuan ini kan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sumbu ini garis L. Itu nomor 3. Kita lanjut sama nomor 4. Jika ada garis A melalui titik B 4,5, terus dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Berarti kita harus tahu titiknya dulu ya. Ini sumbu bidang koordinatnya, kita tulis di sini titiknya. Titik B 4,5. 4,5 berarti ada di sini. Di titik B. Terus titik C-nya 4,-5, berarti ada di sini. Ini titik C. Ya. Nah, kita tinggal hubungkan. Jadi nanti kita kelihatan garisnya itu terhadap sumbu X dan Y itu jadi apa. Nah, itu garisnya. Ternyata garis ini ya, ini tadi kasih nama katanya garis A, A kecil ya. Ini garis A ini ternyata dia hubungannya terhadap sumbu X itu sejajar, terhadap sumbu X itu tegak lurus, terhadap sumbu Y dia sejajar. Posisinya seperti itu ya. Selanjutnya nomor 5. Nah, ini nomor 5 agak rumit nih. Gambarnya banyak, ada 4 gambar. Coba kita lihat pertanyaannya, dia meminta apa katanya? Diketahui garis L1 melalui titik A 1,0. Ini ya yang biru ya, titik L1 itu yang biru. Terus ada garis L2 melalui titik 3,0, itu yang merah, L2. Terus ada titik L3, garis L3 melalui titik C 6,0, ini C, ini titiknya, ini titik C, ini tadi titik B, ini titik A. Itu ya tadi ya. Nah, ini yang untuk yang orange, itu untuk yang L3. Terus ada lagi garis L4, L4 melalui titik 10,0, ini yang titik D. Ini yang di sini, ini titiknya. Posisinya ada di sini. Ini titik D. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik J. Nah, nanti ada garis, ada titik J. Titik J itu nanti ada di mana kalau garisnya itu disebut garis L yang ke-10. Coba kita tentukan gimana nih L yang 10. Kalau L yang 1 itu tadi ya. Nah, L10 kalau kita data dulu nih. Boleh kalian hitung satu-satu, nanti silakan. Kalau kita data satu-satu, L1 itu tadi ada di X-nya ya. Ini kita lihat pada sumbu X-nya. Angkanya ada di angka 1. Itu ya. L2 itu ada di titik 3 untuk sumbu X-nya. Terus L3 itu ada di titik 6. Itu ya. Terus ada L4 ada di titik 10. Nah, yang ditanyakan dia nanti dibawa terus L4, L5, L6 dan seterusnya sampai L ke 10. Berarti kalau kita lihat ini soal mengenai hubungannya sama dengan pola bilangan ya. Materi yang sebelumnya pernah kita bahas. Itu tentang pola bilangan. Jadi kita harus tahu loncatnya atau penjumlahannya itu berapa. Kalau kita lihat dari L1 ke L2, ini kan 1, jadi 3. Ternyata kalau kita lihat ternyata dari 1 menjadi 3, itu ditambahkan 2. Ya enggak? Terus untuk jadi 6 ke sini, berarti si 3-nya tambah dengan 6. Tambah dengan 3. Terus lagi, yang 6 biasa jadi 10. Sini ternyata ditambahkan dengan 4. Kalau kita lihat pola itu, berarti dia bertambah terus nanti. Lanjutannya tambahkan 5, tambahkan 6, tambahkan 7, tambahkan 8, tambahkan 9, dan seterusnya. Sampai dipinta pada L ke 10.
boleh kalian hitung manual. Kenapa? Karena ini L-nya masih sedikit ya, masih sampai 10. Coba kalau kita hitung dengan manual nih. L5. Kalau L5 berarti nanti ini 10-nya kita tambahkan dengan 5, ya enggak? Berarti nanti dia di titik di sumbu koordinat X-nya itu ada di 15. Nah, di sini berarti L5-nya itu nanti ada di sini nih, adik-adik, di gambar ini nih, paling ujung nih. Tuh. Nih ya, paling ujung. Nih. Tuh, panahnya itu tuh. Nih, itu untuk L5 ada di situ loh. Tapi bukan L5 yang dipinta, tapi L10. Coba L6. Kalau L6 berarti yang 15-nya ditambahkan dengan 6. Ya, berarti kalau ditambahkan dengan 6 berarti di sini 21. Wah, ternyata sumbunya makin panjang dong. Terus L7. L7 berarti di sini kita tambahkan dengan setelah 6 tambah 7. Berarti 21 tambah 7 berarti di sini 28. Berarti nanti X-nya ada di sumbu 8, di titik 8 sumbu X-nya. Terus ada L8. L8 berarti ini yang 28 ini kita tambahkan dengan 8. Itu kan ya? Berarti Bapak 28 tambah 8 36. L9 lanjut. Kok panjang banget ya? Bagaimana lagi? Tambahkan kalau bahasa Sunda nama wayah no. Tambahkan 9 ya. 36 tambah 9 berarti di sini 45. Nah, kita ketemu akhirnya yang L ke 10. L ke 10 berarti di sini 45 kita tambahkan dengan 10. Berarti di sini L5-nya ada di titik sumbu X-nya nanti ada 55. Panjang kan, nggak mungkin kita gambar. Tapi kebayang sama kalian nanti garisnya sama dengan garis yang biru, merah, oranye, sama hijau ini ya, tegak lurus terhadap sumbu X. Tapi ada di titik ke 55 pada sumbu X atau pada garis X itu. Kalau mau pakai cara rumusnya, berarti kalian harus menentukan polanya. Untuk materinya silakan kalian baca-baca mengenai pola barisan ya. Kalau kita lihat pertambahannya ini, berarti kita bisa kalau mengenai pola bilangan berarti ada tentang suku ya. Ada tentang suku. Suku itu kan simbolnya U. U nih. U kesekian, U ke kalau ini ditanyakannya kan L10 berarti suku ke-10 berarti U10. Kalau nanti ditanyakannya garis yang L ke-15 berarti maksudnya suku ke-15 berarti U15. Nah, yang namanya rumus pola bilangan berarti kan kita untuk pakai semua pakai M saja ya. Nanti N-nya tinggal diganti. Misalkan mau suku ke-5 berarti U5. Nah, rumusnya itu kalau kita lihat hitungan ini tadi, tambah 2, tambah 3, tambah 4, itu rumusnya adalah 1/2 dalam kurungnya itu N pangkat 2 ditambah dengan N. Ini bisa kalian hitung, tentukan nanti ya. Sama dengan gimana? Kita yang ditanya, kita buktikan, kita mau membuktikan yang L10 ini, betul nggak 55? Berarti di sini adalah U10. U10 ya, berarti 1/2 dalam kurung N-nya diganti 10 berarti 10 pangkat 2 ditambah dengan 10, N-nya ke 10 yang ini, tutup kurung sama dengan 1/2 10 pangkat 2 berapa sih? 10 kali 10 berarti 100 ya. Nih, ditambah dengan 10 lagi sama dengan 1/2 100 tambah 10 berarti 110. 110 kalau kita kali setengah atau boleh 110 dibagi 2 berarti ini hasilnya adalah 55. Sama dengan yang ini. Nah, 55. Silakan kalian mau pakai yang mana saja, tapi kalau menggunakan rumus ini nanti bisa ditentukan mau L ke berapapun, nggak akan susah. Kalau ini tadi kan karena masih L10 ya masih bisa kita hitung, masih mampu gitu kita hitung satu-satu. Tapi kalau udah sampai L50 misalkan, terlalu banyak ya. Oke, itu untuk soal nomor 5. Kita bahas soal yang selanjutnya. Nomor 6. Gambarlah garis T. Nanti kalian gambar garis T ya, melalui titik D
negatif 2,5. Terus gambarnya nanti harus tegak lurus dengan sumbu X ya. Dan tidak, katanya tidak tegak lurus, berarti nggak boleh tegak lurus dengan sumbu X. Tidak boleh juga tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti itu garisnya nanti nggak boleh tegak, nggak boleh mendatar gitu ya. Tapi dia mengenai titik D itu tadi, negatif 2,5. Coba kita lihat ini bidang koordinatnya. Titik D-nya ada di negatif 2,5. Coba negatif 2 ke kiri, terus 5 ke atas. Ini titik D-nya. Nah, ini titik D-nya, kakak titik. Tulis titiknya dulu, ini titik D. Katanya nggak boleh mendatar, nggak boleh tegak. Kenapa? Kalau mendatar, nanti garisnya mendatar, dia sejajar dengan X. Kalau dia tegak lurus, nanti dia sejajar dengan sumbu Y. Berarti dia garisnya, nah, miringin aja. Ya, jangan tepat tegak atau tepat mendatar. Kan nggak boleh ini syaratnya tadi nih. Tidak tegak lurus terhadap sumbu Y, sumbu X. Juga tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Tidak tegak lurus terhadap sumbu X. Tuh, itu maksudnya. Tegak lurus terhadap sumbu X itu. Yang hijau itu, garis hijau nggak boleh. Terus tidak juga tegak lurus terhadap sumbu Y itu yang biru, nggak boleh itu. Jadi yang gambar garis yang hijau dan yang biru itu nggak boleh ya. Yang boleh itu hanya yang pink itu. Nah, bisa dipahamin kan ya adik-adik? Itu soal-soal, beberapa soal ya, hanya 6 mengenai sistem koordinat kartesius. Selanjutnya bisa kalian request di kolom komentar di bawah. Pada video selanjutnya nanti kita akan membahas bab materi yang lainnya ya. Sampai jumpa.